Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya, kita bersama-sama belajar tentang pengharapan di masa sukar. Di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ada suatu perumpamaan, sebuah lorong panjang yang sangat gelap. Lalu saat kita menjalaninya, terasa amat sangat lelah, letih, lesu. Karena begitu panjangnya dan gelapnya. Dan seakan-akan kita sudah mulai merasa give up. Udahlah, kayaknya nggak ada pengharapan. Tetapi tiba-tiba di ujung jalan, di ujung lorong tersebut ada secercah sinar. Dan sinar itu yang memberikan kita suatu pengharapan. Oh, ternyata lorong ini tidak sepanjang, tidak selama yang kita duga. Tetap ada jalan keluar, tetap ada harapan di sana. Tetapi apa jadinya saat kita sedang berada di tengah lorong tersebut? Dan kita menjalaninya begitu lama dan begitu panjang, tetapi tetap tidak muncul sinar di ujung lorong tersebut. Apa jadinya? Dan sebenarnya ini juga adalah gambaran dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu menggambarkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesulitan yang dialami oleh Yehuda. Kenapa mereka mengalami itu? Karena mereka tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan bangsa Babel memusnahkan bangsa Yehuda. Bahkan ibu kota negara Yerusalem pun direbutnya. Bahkan bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka pun dihancurkan, dibakar, dan sebagian orangnya bahkan dibawa ke pembuangan. Jadi benar-benar suatu keadaan kondisi yang sangat menyesakkan jiwa, yang sangat menyengsarakan. Dan hal ini yang dilihat oleh Yeremia. Bapak Ibu, mungkin kondisi kita saat ini tidak separah yang dialami umat Yehuda saat itu. Ada teman saya yang mengalami gangguan kecemasan, ada juga yang mengalami stres berat, ada juga yang mengalami hilang pengharapan. Saat ada hal di luar yang di luar kendali kita yang tidak bisa kita tangani, terkadang jiwa kita pun ikut tertekan. Dan ini juga yang dialami oleh bangsa Yehuda saat itu. Mereka tertekan. Tetapi ada pelajaran indah yang bisa kita pelajari dari Ratapan 3 ini. Khususnya kita lihat dari ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ternyata saat kondisi sekeliling kita nggak bisa kita ubah, saat situasi di luar kehendak kita atau situasi di luar kemampuan kita dan tidak bisa kita rubah, ternyata tetap ada hal yang bisa kita rubah. Apa itu? Kalau kita lihat dari Ratapan ini, ternyata Yeremia mengajarkan kita, dia melihat hal-hal yang diperhatikan oleh dia. Ternyata cara pandangnya berubah. Saat cara pandangnya berubah, maka jiwanya pun berubah. Terkadang kita nggak bisa rubah kondisi di luar sana, tapi ada yang bisa kita rubah, itu cara pandang kita. Saat kita mulai memperhatikan sesuatu yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Apa yang maunya Tuhan untuk kita perhatikan? Kita lihat terus di ayat selanjutnya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ternyata saat Yeremia memperhatikan hal tersebut, dia memiliki pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ternyata ini yang menjadi perhatian dari Yeremia. Sebelum ayat ini, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan betapa kehancuran, kesengsaraan, penderitaan itu terus digambarkan di ayat sebelumnya. Tetapi saat dia mulai memperhatikan, saat dia mulai mengubah cara pandangnya dan melihat bahwa hey, ada kasih setia Tuhan yang gak habis-habisnya. Ada rahmat-Nya yang gak juga habis-habisnya. Ternyata saat kita mengubah cara pandang kita dan melihat akan besarnya kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan adalah kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Dan saat kita melihat juga akan rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan yang tak habisnya, ternyata di situ kita timbul pengharapan. Seperti tadi awal yang saya katakan, saat kita berjalan di sebuah lorong yang panjang, terkadang kita merasa letih karena lorong ini begitu gelap dan seakan-akan
tidak ada sedikit pun harapan untuk kita melihat jalan keluar dari permasalahan kita. Tetapi saat kita merubah cara pandang kita ternyata tidak harus menunggu ada titik terang di ujung lorong. Tetapi saat kita mengubah cara pandang kita sendiri bisa menjadi terang. Kita sendiri bisa menghidupkan terang itu di dalam diri kita. Makanya Yeremia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di bahasa lainnya, kasih setia itu sama dengan kebaikan Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan, count my blessing. Hitung berkatku, hitung berkat Tuhan setiap hari. Saat kita mengalihkan perhatian kita kepada berkat Tuhan, terhadap apa yang sudah kita miliki, kita akan penuh dengan rasa bersyukur. Karena ternyata banyak sekali hal-hal indah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun di masa COVID seperti ini, kalau kita lihat kembali kehidupan kita, ternyata banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan beri. Saat awal COVID, keadaan begitu membingungkan karena segala sesuatunya berbeda dari yang biasanya. Tetapi saat saya sudah menjalaninya sedemikian rupa, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tidak terasa sampai 9 bulan saat ini, ternyata semuanya bisa dijalani dengan mudah. Awalnya saya berpikir bagaimana mungkin bisa lewatin ini semua. Di saat penghasilan kita mulai berkurang, di saat akses kita untuk bersosialisasi juga makin berkurang. Tapi ternyata tetap ada jalan keluar yang Tuhan beri. Tetap ada jalan keluar yang Tuhan izinkan sehingga kita bisa menikmati berkat-Nya setiap hari. Di situ Tuhan mengajarkan saya untuk, ayo hitung berkat-Ku yang engkau miliki, yang engkau punya saat ini. Puji Tuhan sekali, sampai detik hari ini Tuhan pelihara kami, saya dan anak saya dan juga mertua saya yang tinggal bersama-sama, memelihara kami sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Segala kewajiban kami yang harus kami lunasi, yang harus kami bayar, semua bisa terlewati dengan indahnya. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Ubah cara pandangmu, ubah untuk melihat hal-hal indah, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kasih setia kemurahan Tuhan yang engkau alami. Sehingga saat kita melihat itu semua, kita penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berbeda sekali dengan keluhan. Kalau saat kita melihat, ya Tuhan, sepi sekali pekerjaan kita, penghasilan kurang, dan ini dan itu, akibatnya kita akan membuat list yang sangat panjang tentang keluhan kita satu demi satu. Tetapi saat kita mulai mengucap syukur, ternyata kita lihat betapa kebaikan Tuhan itu nggak ada akhirnya. Ada satu hal yang menarik, seringkali orang berkata seperti ini, masalah ini kapan ya berakhir ya, seperti nggak ada akhirnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22 yang ditulis oleh Yeremia, dia berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Orang umumnya berkata masalah kayaknya nggak ada akhirnya. Tetapi sebenarnya kasih setia Tuhan yang nggak ada akhirnya. Setiap masalah kita, apapun itu dan bagaimanapun bentuknya, tetap ada ujungnya, tetap ada akhirnya. Tetapi ingat bahwa kasih setia Tuhan yang gak ada akhirnya. Jadi waktu kita melihat lorong yang panjang itu, waktu kita jalani memang terasa sempit, terasa susah, terasa gelap dan pengap. Tapi tetap lorong sepanjang apapun tetap ada ujungnya. Permasalahan kita sepanjang apapun sulitnya, tetap ada ujungnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kasih setia Tuhan itu nggak pernah ada akhirnya. Kasih setia Tuhan itu tidak akan berakhir. Tapi penderitaan, kesulitan, dan kesusahan kita pasti akan ada akhirnya. Lalu kita lihat lagi ayat berikutnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dahsyat banget. Kalau kita bangun di pagi hari, secapek apapun kita tadi malam, waktu kita istirahat dan bangun lagi di pagi hari, kita mendapat kekuatan baru. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya bahwa sepahit apapun yang kamu alami, saat kamu melihat kesetiaan Tuhan yang gak ada akhirnya, ingatlah selalu bahwa Tuhan memberikan itu selalu baru setiap pagi. Seperti mana? Kalau kita ingat di perjanjian lama, di Keluaran, di mana umat Israel saat keluar dan berada di padang gurun, Tuhan memberikan mereka mana surgawi itu turun pada pagi-pagi hari.
Seperti itu juga Tuhan memberikan kekuatan baru bagi setiap kita, dan kekuatan baru itu selalu segar bagi setiap kita. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan itu yang membuat kita tetap semangat dalam kehidupan. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru, selalu memberikan kebaikan yang baru dan rahmat yang baru bagi kita. Kita lihat lagi di ayat selanjutnya. Ini ayatnya juga oke banget, keren banget, dan saya suka sekali dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Wow, kalau kita di bacaan Indonesia, bahasa Indonesia dikatakan Tuhan adalah bagianku. Tetapi di bahasa lainnya dikatakan The Lord is my portion. Dikatakan di NASB, The Lord is my portion, says my soul, therefore I have hope. Atau juga dikatakan Tuhan itu adalah rewardku. Tuhan itu adalah hadiahku. Tuhan itu adalah legasiku atau warisanku. Kalau bicara warisan, terus terang setiap orang pasti pengen punya warisan. Tapi sebanyak apapun, sebesar apapun warisan yang kita miliki, toh pada saat kita meninggal kita akan tinggalkan semua itu. Tetapi yang luar biasanya adalah kalau warisan kita Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan warisan kita, saat kita mati pun kita akan bersama dengan Dia yang menjadi bagian kita. Dan itu luar biasa banget. Tidak soal tentang berkat-berkat yang Tuhan beri, itu bukan hal yang utama dalam kehidupan. Berkat kesehatan, berkat kenyamanan hidup, berkat pemulihan, atau apapun yang kita inginkan, yang kita gumulkan, yang kita doakan, itu bukan hal utama. Karena pada saat kita meninggal pun itu semua akan kita letakkan di dunia ini, ikut terkubur bersama dengan jasad kita. Saya akan review sedikit bahwa ada 4 hal yang Tuhan mau kita pelajari, yaitu ubah cara pandang kita. Saat situasi sekeliling kita tidak berubah, kita harus ubah cara pandang kita. Lalu yang kedua, kita lihat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya. Setiap persoalan seberat apapun itu ada ujungnya, tetapi kasih setia dan kemurahan Tuhan itu gak ada ujungnya. Lalu yang ketiga adalah ingat bahwa kasih dan setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu selalu baru setiap pagi, dan itu yang memampukan kita menjalani hidup kita hari demi hari. Dan yang terakhir adalah jadikan Tuhan adalah bagian kita, warisan kita, hadiah kita yang menjadi utama dalam kehidupan kita, bukan berkatnya, bukan kenyamanan hidup, bukan hal-hal materi, tetapi jadikan Tuhan satu-satunya kesukaan kita. Maka kita bisa melihat titik terang di ujung sana. Sekalipun tidak ada titik terang itu, tetapi titik terang itu ada di dalam diri kita, dan itu yang akan menuntun kita menjalani hidup kita di sepanjang jalan, di sepanjang lorong yang gelap. Orang bisa prediksi bahwa 2021 mungkin akan lebih baik atau lebih buruk, tapi itu nggak soal. Yang soal adalah siapa yang kau jadikan reward dalam hidupmu, siapa yang kau jadikan warisan dalam hidupmu. Kalau kau jadikan Tuhan sebagai warisanmu, peganganmu, keadaan dunia boleh segala macam yang diprediksi orang, tetapi Tuhan tetap menjadi bagian kita, dan itu sumber kekuatan kita. Terima kasih Bapak Ibu, semoga memberkati. Amin.